Salam Andrologi, balik lagi sama saya Dr. Seso di kelas Andrologi. Hari ini saya ada di Atap Eatery and Coffee di rooftop dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol di Kota Magelang. Hari ini saya nggak sendiri. Saya bersama narasumber yang luar biasa, yakni Dr. Dodi Sutanto, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol. Halo Dr. Dodi. Halo Dr. Seso. Gimana kabarnya dok? Luar biasa. Luar biasa ya, ceria sekali nih. Dokter di sini nih. Iya. Udaranya seger, ruangannya enak, kafe. Padahal ada di rooftop dari rumah sakit. Ya, gitu. Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol di Kota Magelang. Oke dok, kan ini rumah saya keren banget nih. Dan yang terkenal nih di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol ada layanan fertilitas dan bayi tabung Gladiol. Boleh cerita nggak? Ya bolehlah agak panjang atau sebentar singkat lah tentang Gladiol IVF lah. Ya. Nama dunia Gladiol IVF. Kok bisa di kota kecil seperti Magelang nih gitu ya. Ada rumah sakit ya. Jangan menyepelekan. Saya juga kelahiran Magelang soalnya. Oh ya? Iya. Ya, kok bisa ada di sini? Gimana sih dok sampai dapat pangsit mendirikan Gladiol IVF? Ya. Oke, makasih sekali Dr. Seso ya. Jadi kalau perjalanannya cukup panjang ya. Kalau diceritakan semua pasti bisa berhari-hari saya cerita di sini ya. Tapi durasinya panjang nanti dok. Ya, terlalu panjang. Baik, jadi sejak tahun 2012. Jadi berdirinya Gladiol IVF itu 2012 ya. Dan itu kita membutuhkan persiapan selama 2 tahun untuk sampai bisa membangun ini. Dan saya waktu itu ditemani oleh satu Dr. Diki Muhammad Rizal, ya, spesialis andrologi, dan juga yang kedua adalah Dr. Yuda Fitrianto, veterinary. Jadi beliau ada lulusan Korea, sedangkan Dr. Diki adalah salah satu staf dan sekarang guru besar di UGM. Ya. Jadi kita bertiga, satu sebagai dokter klinisi, dokter Obgyn yang menangani bidang wanita, kemudian juga dokter spesialis androloginya Dr. Diki, dan yang ketiga adalah Dr. Yuda Fitrianto itu tadi yang sebagai embriolognya. Ya. Jadi memang untuk suatu klinik bayi tabung itu butuh 3 itu yang bisa, satu mempersiapkan wanita, yang kedua mempersiapkan pria, dan ketiga adalah mengurusi embrionya. Dan kita akhirnya apa konsep yang kenapa kita sampai mendirikan ini ya? Sebenarnya latar belakangnya dari pribadi. Pribadi itu maksudnya adalah karena keinginan kita untuk membantu teman-teman dan saudara. Jadi, pertama kali kita memang saat itu bayi tabung masih sangat sulit ya dijangkau. Sehingga beberapa pasien yang harus dikirim ke luar kota, beberapa diantaranya kembali dengan 2 alasan. Satu, tidak terjangkau biaya, dan kedua, karena tempatnya terlalu jauh. Sehingga mereka harus mengorbankan, satu, kalau nggak biaya yang tinggi, kedua juga waktu yang banyak, menghabiskan waktu yang banyak untuk pulang pergi atau tinggal stay di suatu klinik bayi tabung di kota besar gitu sampai berminggu-minggu, dan itu akan sulit karena mereka harus bekerja. Sehingga kita sadar bahwa kita harus bila kita ingin menolong teman dan saudara ini, kita harus memiliki kekhususan, dan kita akhirnya memang kita berangkat dari yang sederhana dan terjangkau. Sehingga kita, Dr. Seso mungkin sudah tahu, tagline kita adalah Simple and Affordable IVF. Simple artinya sederhana, sesimpel mungkin kita melakukan program-programnya, dan affordable. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menekan biaya.
Gitu Dokter Seto. Oke. Dari pertamanya. Oke, luar biasa ya. Dari 2012. Dari 2012. Sebelumnya itu kan apakah langsung serta-merta klinik bayi tabung, Dok? Apakah mulai dari layanan inseminasi terlebih dahulu? Iya. Nah, itu sejak tahun berapa, Dok? Aduh, saya mulai berpraktek itu tahun 2007 2008 dan 2-3 tahun kemudian dengan Dokter Diki pertama kali ya kita memulai suatu layanan fertilitas teknologi reproduksi terbantu yang berupa inseminasi. Inseminasi ini adalah cara bagaimana pasangan suami istri yang sulit hamil, tentu dengan syarat tertentu, bisa lebih cepat hamil dengan menyuntikkan sperma yang telah dimuliakan, diproses, dicuci dan dibersihkan supaya bisa dan dimasukkan pada wanita istrinya yang sedang masa subur sehingga bisa kemungkinan kehamilannya jadi lebih tinggi. Sejak tahun itu sekitar 2008 2009 berkembang dari inseminasi ya, Dok? Inseminasi. Nah, terus akhirnya bisa naik derajat jadi klinik bayi tabung itu gimana suka dukanya gitu? Jadi tantangannya inseminasi saat itu kita memang merasa bahwa ini kalau dalam literatur itu sekitar 7-15% ya keberhasilannya. Jadi setiap kali program inseminasi 7-15%, jadi kira-kira 1 dari 7 pasangan yang berhasil. Tapi saat itu catatan saya dengan Dokter Diki mengatakan kita berhasilnya bisa sampai hampir 20%. Jadi ini kita melakukannya sudah dengan benar ya. Tapi bagaimana dengan pasangan yang belum berhasil? Mereka harus setelah inseminasi itu kalau disebut gagal itu kalau sudah 4 kali gitu. Oke, 4 kali ada 4 kali diulang dengan teknik yang diperbaiki setelah belum berhasil akhirnya harus bayi tabung. Nah, itu pada pasangan-pasangan tersebut yang saya ceritakan pertama harus kita kirim ke luar kota, kita rujuk, ternyata beberapa mereka tidak berhasil. Dan beberapa Dokter yang kita juga makin kuat ingin mendirikan klinik ini adalah ketika mereka yang tidak terjangkau tadi berusaha Dok, nanti mungkin tahun depan, kemudian tahun depan lagi. Ternyata sampai beberapa tahun mereka ketika saatnya mereka sudah cukup uang dan sudah siap sudah mengambil libur panjang, mereka sudah pada tahap di mana keberhasilannya sudah menurun. Karena satu, bisa usia wanita yang makin bertambah, kita tahu di atas 35, apalagi sudah 40 tahun ke atas itu semakin sulit keberhasilannya bahkan untuk bayi tabung. Yang kedua, perburukan dari kualitas sperma ya. Dengan semakin memburuknya kualitas sperma sehingga keberhasilannya juga semakin kecil. Karena itu kita harus segera mendirikan bayi tabung. Jadi dengan alasan-alasan seperti itu juga bantuan dari banyak pihak ya, tentu saja kita bisa mendirikan. Jadi beberapa yang menjadi ditolak adalah kita melakukan kunjungan-kunjungan yang tentu saja pertama adalah mengikuti seminar-seminar, kemudian juga mengikuti kursus, kemudian juga kunjungan ke beberapa tempat yaitu yang pertama adalah klinik di Singapura, NUH ya. Itu kita belajar selama 2 minggu. Kemudian juga Dokter Diki juga sehingga kita mengetahui bahwa bagaimana seluk-beluk dari bayi tabung itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan kunjungan ke Kato Ladies Clinic di mana tuh, Jepang. Di Jepang. Lagi Olimpiade Tokyo ya, Dok. Oh ya, ini pas ya momennya ya. Jadi ingat lagi di Shinjuku itu. Itu adalah klinik bayi tabung yang menggunakan natural cycle terbesar di dunia. Jadi siklusnya waktu itu 20.000 siklus per tahun. Per tahun ya, Dok? Per tahun. Tahun 2011 itu di Indonesia digabung seluruh klinik
hanya melakukan sekitar 3.000 sampai 4.000 siklus per tahun. Jadi untuk satu klinik itu sudah jauh lebih banyak daripada seluruh Indonesia gabung jumlah siklus yang telah dilakukan. Oke dok. Jadi kan itu pas 2012 betul ya dok ya? Ya. Jumlah siklus di Indonesia baru sekitar 3.000 ya. atau 4.000. Ya, sekitar itu. Ya. Nah, dan jumlah klinik bayi tabung juga masih sedikit ya? Ya, betul. Oh, ya. Terus bagaimana dokter bisa? Ya oke, pasti kan ada kegalauan dan saya buat ini, makanya tagline-nya simple and affordable. Ya. Nah, apa yang keistimewaan ini simple dan affordable? Kan belum dijelaskan. Oke. Kita semua. Jadi ya kita sebetulnya tahu diri waktu itu ya. Okay. Tahu diri karena kita tidak ada profesor di sini, bukan di kota besar ya. Kemudian tidak ada dana modal besar juga tidak ada. Kita hanya pertama modal semangat ya waktu itu ya. Tentu saja dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita itu tentu saja sangat bermanfaat. Dan saat itu kita berpikir sebetulnya kenapa ya sampai harus menggunakan hormon yang banyak sekali untuk mendapatkan satu kehamilan. Karena kita berpikir bahwa sebetulnya cukup satu sperma dan satu telur kan dokter untuk bisa menciptakan satu embrio dan satu kehamilan. Dengan kualitas yang bagus ya dok. Tentu saja ya, tentu saja itu. Nah, jadi saat itu kita jadi berpikir bahwa hanya butuh satu telur, satu sperma. Sehingga kita juga mengunggulkan ada yang namanya natural cycle. Natural cycle itu adalah satu teknik bayi tabung di mana mengunggulkan mengupayakan dengan siklus natural, jadi tanpa hormon yang banyak, bahkan tanpa hormon sama sekali. Kita hanya membutuhkan satu telur matang, kemudian dilakukan fertilisasi dengan sperma. Waktu itu kita menggunakan konvensional fertility ya, jadi sperma dicampur dalam satu telur untuk mendapatkan satu embrio dan itu dimasukkan. Nah, itu adalah unggulan kita, natural cycle IVF. Dan surprise-nya ya, saat itu banyak tentu saja masukan dari sahabat-sahabat, dari guru-guru, dari rekan-rekan semua bahwa natural cycle sangat sulit ya, karena keberhasilannya sangat rendah. Tapi Dokter Yuda Fitrianto yang sudah saya menyebutkan itu mengatakan bisa, kita juga bisa. Oke, berarti kita melakukan screening yang ketat, kemudian juga screening itu artinya pemilihan pasangan, pemilihan pasien, calon pasien yang ketat, sehingga hanya betul-betul yang memenuhi syarat. Memang sulit hamil, terutama adalah tuba non paten atau saluran tubanya buntu, sehingga satu wanita masih muda, siklusnya bagus, spermanya bagus, tapi tidak bisa hamil karena salurannya buntu. Nah, ini adalah calon-calon yang tepat. Kita lakukan natural cycle, surprisingly sekali lagi keberhasilan 20%. Dari 5 embrio satu berhasil hamil sampai menjadi gede lagi ya. Jadi itu benar-benar menjadi pembicaraan waktu itu bahwa dengan strategi yang tepat waktu itu bisa tercapai. Oke, luar biasa ya dok ya. Padahal itu berangkat dari di Kato ya dok ya. Ya Kato itu Women Clinic. Kato Women Clinic di Ladies Clinic. Ladies Clinic. Ya. Kato Ladies Clinic di Jepang ya dok ya. Itu adalah rujukan kita. Dia menggunakan natural cycle. Natural cycle, betul. Sehingga murah ya dok ya. Terjangkau bukan murah ya, terjangkau. Saat itu saya ingat sekali cara menghitungnya begini. Di Jepang natural cycle itu saat itu habis sekitar 30-40 juta rupiah. 30-40 juta. Ya. Jadi saya mulai dari kita harus bisa menawarkan atau bukan. Kita harus membuat pelayanan yang saya hitung dari GDP-nya sana dan sini gitu ya. Jadi kita harus dong. Ya, makanya kita harus sekitar 10-15 juta baru itu masuk akal.
saat itu kita mulai dari pertama kali kita 12 juta untuk satu paket. Satu paket Ya, siklus natural. Berarti nggak sampai ratusan juta ya dok? Enggak. Nggak sampai ratusan Tapi juta. ya itu ya 20% ternyata keberhasilan. Oke, ternyata keberhasilannya 20%. Dan itu sudah sangat banyak membantu karena banyak kita tentu tahu ya. Banyak pasangan yang sudah menabung bertahun-tahun, oke cukup, ternyata usianya udah lewat, sudah makin sulit, jadi akhirnya berapapun uangnya dikeluarkan untuk bayi tabung, kalau waktunya sudah terlewatkan hukumnya. Yang penting timingnya itu ya. Ya. Tahu segera mungkin untuk memeriksakan diri. Ya. Gitu ya. Datang ke dokter yang tepat. Ya. Biar nggak membuang waktu. Betul ya, Ya, dok ya? betul. Oke dok, dari 2012 sekarang kita 2021. Berarti sekitar perjalanan 9 tahun. Ya benar ya dok ya. Lebih dari satu window. Iya. Lebih dari satu window. Nggak berasa ya. Lebih dari lagunya Tulus ya. Oh gitu. Nah, selama hampir 9 tahun ini ya, hampir 10 tahun ini, bagaimana perkembangan dari Gladiol IVF atau layanan fertilitas dan bayi tabung Gladiol ini? Ya. Tadi awal sekitar 20% keberhasilan itu ya dok. Saat ini berapa sih dok? Kalau boleh di-share ke kalau teman-teman. sekarang, apalagi tahun ini ya, kita sudah sungguh bersyukur bahwa ternyata keberhasilan dari total seluruh layanan ya, bentuk layanan, ada yang natural cycle, ada yang menggunakan hormon, ada yang tidak. Nah, itu sekitar 43%. Oh, luar biasa ya, 43%. Sangat tinggi ya. Itu dengan hitungan beta CG sekitar 25 ya. Oke, beta CG 25. Jadi 43%. Tentu saja kalau kita pilah-pilah lagi, kembali lagi usia di bawah 35 lebih tinggi, sedangkan 35 tahun ke atas jadi sekitar 30%. Oke, berarti usia pemegang peranan penting ya dok ya? Ya, tetap. Oke dok, sudah 9 tahun ini perjalanan, apa saja sih layanan tambahan yang perkembangan dari Gladiol? Ya. Selain kafe kita ini ya dok ya? Ya. Oh gitu ya. Selain kafe ini kan, iya servis lebih dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol. Ya. Mana ada dok rumah sakit yang di atasnya tiba-tiba ada kafe yang pemandangannya bagus nih dok, ada Gunung Sumbing. Oke. Cerita kafenya nanti ya. Tapi sekarang ini kita cerita mengenai Gladiol IVF lagi ya. Jadi tadi tentu saja waktu kita menggunakan natural cycle itu kita menggunakan alat-alat sistem yang sederhana. Tentu saja dengan semakin banyak yang berhasil, tentu banyak pasien-pasien datang yang tidak hanya yang muda, tapi juga usia lebih dari 35, bahkan 40, spermanya yang dengan kualitas yang kurang bagus, sehingga kita harus berkembang saja. Waktu itu saya ingat sekali, kita sempat down juga ketika kita melakukan screening yang kurang matang. Jadi banyak pasien yang masih sudah lewat usia, tapi kita tetap masukkan dalam program. Ternyata itu menjadi suatu hal yang kurang bagus ya. Jadi kita sekarang sudah strict dengan screening yang tepat, maka keberhasilan menjadi tadi. Tapi beberapa layanan yang kita kembangkan adalah pertama kali saya ingat sekali adalah menggunakan inkubator yang trigas. Trigas itu ada tiga gas yang dicampur jadi satu dengan satu inkubator. Kemudian juga berkembang lagi menjadi sekarang ngiri ya. Jadi dengan sistem inkubator yang kecil itu jadi suhu dan suhu kemudian kadar CO2-nya terjaga, sehingga itu menjadi lebih baik. Kemudian juga ada ICSI. ICSI itu adalah cara menyuntikkan satu sperma. Bila kita mendapatkan sperma yang kurang bagus, tidak bisa konvensional lagi, tapi dimasukkan dengan menggunakan satu jarum kecil khusus untuk sperma, dimasukkan ke dalam sel telur. Nah, itu akan jadi menolong sehingga bisa fertilisasi bisa terjadi, pembuahan bisa terjadi dengan cara menyuntikkan seperti tadi.
Kemudian yang terakhir adalah kita memberikan yang baru ya, kita 2 atau 3 tahun yang lalu menggunakan vitrifikasi, yaitu cara pembekuan cepat. Pembekuan cepat menggunakan liquid nitrogen, sehingga embrio yang bila kita mendapat embrio yang berlebih, kita dapat bekukan dan bisa ditransfer di siklus-siklus berikutnya atau pada untuk tujuan kehamilan berikutnya. Gitu. Ya, berarti bank embrio ya Dok ya? Bank embrio. Di samping bank sperma. Itu juga bisa digunakan ya, bank sperma ya. Jadi iya. Tapi nggak dapat ini ya Dok, nggak dapat bunga ya Dok ya. Kalau di mana-mana bank ada bunganya. Iya. Malah bayar ya. Ini nggak ada ya Dok ya? Nggak ada bunganya. Ya. Oke, jadi perjalanan selama hampir 10 tahun ini perkembangan luar biasa ya Dok ya? Ya. Meningkatkan juga angka keberhasilan. Ya. Gitu. Boleh nggak Dok kasih tips kira-kira apa sih bagaimana kita mau meningkatkan peluang keberhasilan program bayi tabung? Apalagi saat ini dengan masa pandemi dan juga era sosmed, banyak nih artis-artis akhirnya open ya bahwa mereka program bayi tabung. Nah, banyak tuh pasangan yang sudah lama, 5 tahun, berapa tahun, artis aja mau, ya saya juga. Nah, tapi apa sih biar peluang keberhasilan kehamilan juga meningkat pada program bayi tabung? Kira-kira tipsnya apa gitu? Oke, baik pemirsa dan para calon orang tua ya yang sedang berusaha menjadi orang tua. Jadi memang banyak hal yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah satu pemilihan klinik ya. Pemilihan klinik ini saya mengusulkan ada 2 hal yang harus dipikirkan. Satu memang keberhasilannya, bagaimana record keberhasilan selama ini, bagaimana testimoni dari pasien-pasien yang sudah merasakan layanan di sana. Yang kedua adalah keterjangkauan tadi. Apakah klinik ini bagus sekali tapi dia ada di New York? Ya, itu akan sangat sulit bagi kita untuk sampai ke sana, dan dengan bisa melepaskan semua ya rutinitas di sini untuk program di sana, tentu saja akan sulit. Nah, jadi carilah yang terjangkau, kemudian yang tadi keberhasilannya memenuhi standar dari medis. Nah, sedangkan dari usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk persiapan itu? Ya, tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa keberhasilan pertama yang sangat faktor pertama yang sangat mempengaruhi adalah usia. Jadi sebisa mungkin jangan menunda, ya. Jangan sampai menabung, saya sudah siap bisa untuk 5 kali bayi tabung uangnya. Tapi pada usia yang sudah sangat sulit sehingga itu di atas 40, 41, 42. Oh ya, kembali lagi kita berhenti program di usia 43 tahun wanitanya. Karena secara teoritis dan secara bukti bahwa kita untuk bisa berhasil menjadi sampai ke bayi itu sudah 0 ya. 0 ya. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinannya. Kalau sampai positif tes kencing masih bisa. Tapi untuk sampai ke bayi itu kemungkinannya sangat kecil. Sehingga kita sebetulnya sudah berhenti di usia 43 tahun. Dan walaupun jadi bayi, peluang ini ya dok, kecacatan pada anak ya, yang kayak kita harus waspada sekali dengan lockdown dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi harus banyak rangkaian tes yang harus dilakukan bila akhirnya terjadi keberhasilan kehamilan. Ya. Yang kedua adalah tentu dengan persiapan dari sperma. Ya. Tadi dari wanita, kedua dari sperma. Kita tahu bahwa embrio terbentuk dari dua unsur genetik, dari telur dan dari sperma, dari 50%. Ada memang yang mengatakan bahwa yang penting telurnya bagus, nanti kalau sperma diisi bisa. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Dokter Cito juga mesti tahu, kita harus cek kromosomnya. Kalau memang kualitasnya di bawah, itu nanti juga akan membawa dampak bahwa ada masalah di kromosomnya, sehingga keberhasilannya meskipun
berhasil hamil tapi tetap ada kemungkinan keguguran yang sehingga sebaiknya sperma harus dipersiapkan dengan optimal. Kalau maksimal tidak bisa, optimal ya, sehingga keberhasilan akan bisa lebih meningkat. Itu kedua. Yang ketiga adalah yang kita sudah akhir-akhir ini kita makin yakin ya bahwa dari segi persiapan fisik yang paling penting adalah berat badan. Oh, berat badan. Ya, berat badan. Kenapa lihat terus ya? Ya, berat badan yang kita pakai kategorinya ada dengan standarnya adalah BMI ya, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Jadi ketika wanita meningkat berat badannya maka BMI-nya meningkat, yaitu menjadi kategori kelebihan berat badan. Ya, kemudian bila lebih gemuk lagi kita menyebutnya menjadi obesitas. Nah, obesitas ini dalam catatan kita memang dia memberi kendala yang banyak pada program bayi tabung. Yang pertama, hormon yang dimasukkan harus lebih banyak. Yang kedua, hormon yang diberikan memberikan respon yang kurang. Jadi telurnya tidak sebanyak yang kita inginkan. Yang ketiga, ketika sudah sampai tahap transfer embrio itu yang menempel lebih sedikit. Jadi itu sudah jelas sehingga kita di sini juga salah satu screening untuk biar bisa keberhasilan lebih tinggi adalah berat badan sebaiknya sebelum program harus sudah normal atau mendekati normal dan terutama pada saat embrio transfer harus sudah normal. Oh, ya. Gitu ya dok. Itu kiat-kiat dari dokter Dodi ya. Jadi berhasil program bayi tabung ya. Promil secara keseluruhan betul ya dok ya. Oke dok. Saat ini kan kita ada di masa pandemi, gitu ya. Kira-kira banyak nih yang lagi mau promil tapi maju mundur gitu ya. Kan cantik-cantik loh. Maju mundur, ingin mulai tapi takut, tapi kalau nggak mulai tadi usia, betul ya dok ya? Ya, betul. Kira-kira di Gladiol IVF ini apa sih yang screeningnya seketat apa? Ya. Baik, makasih dok. Jadi tentu saja pandemi ini menjadi kegalauan tersendiri dari klinik-klinik bayi tabung dan kita sebagai dokter yang bergerak dalam bidang promil ini, karena pasangan-pasangan ini kalau menunggu lebih lama seperti tadi nanti akan menjadi keberhasilannya menurun. Jangan kalau kita memulai dengan cara yang kurang waspada maka bisa mendapatkan dampak yang kurang bagus. Misalnya terjadi klaster gitu ya, penularan di antara kita dari staf ke pasien atau pasien ke kita sehingga akan menjadi dampaknya menjadi tidak baik. Tapi selama berarti kita sudah jalan berapa? 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya ini ya. Pandemi kita sudah belajar banyak dan kita mengikuti semua protokol kesehatan dimulai dari depan ya. Dimulai dari sebelum datang. Kita sudah umumkan sebaiknya mereka melakukan tes swab, kemudian memastikan tidak dalam keadaan sakit ya, COVID ya. Kemudian pada saat di sini tentu saja setiap yang mulai program dari rumah sakit sendiri sudah menjalankan dengan baik, mulai dari jaga jarak, menggunakan semua masker, kemudian juga tadi screening bila ada yang demam, ada yang batuk, pilek, semua harus melalui UGD dulu, dipastikan bukan COVID, baru boleh masuk. Di dalam klinik sendiri, di dalam klinik itu kita juga menerapkan itu. Semua yang memulai program sebaiknya dilakukan tes, ya, tes supaya memastikan tidak dalam pertengahan ternyata sudah menderita, ya. Jadi itu penting sekali. Dan saat yang paling penting adalah saat sebelum pengambilan telur OPU dan saat embrio transfer itu juga kita memastikan pasien bebas dari COVID dan sebaliknya kita sendiri juga ya, sebagai dokter, perawat tentu saja tidak kita ada beberapa yang mengalami sakit dan itu tentu sudah tidak dibebas tugaskan sementara sampai sembuh.
Oke dok, ini pertanyaan pamungkas. Oke, ya. Pertanyaan pamungkas. Jadi begini, banyak yang sekarang lagi gencarnya vaksinasi dari pemerintah ya. Ya. Nah, banyak yang bertanya mengenai gimana dok, saya mau promil sama ini ada tawaran vaksin gimana? Apakah saya tunda promilnya atau tunda vaksinnya? Ya. Itu ya, masih kegalauan Ya. di antara yang lagi promil nih, Ya. apalagi ibu-ibu yang sering galau gitu. Ya. Gitu. Karena takut efeknya. Nah, kalau pendapat Dokter Dodi gimana? Ya. Baik, dalam hal ini karena ini suatu ilmu, kita tidak boleh berpendapat ya. Tapi Betul. kita membaca dari rujukan-rujukan, Oke. kita tahu dari beberapa rujukannya adalah satu American Society of Reproduction Medicine, ya, kemudian juga dari lembaga-lembaga dunia. Memang pada saat awal pandemi itu kita stop berapa bulan, saya ingat ya, sampai 3 bulan atau itu stop semua, tidak boleh melakukan program karena kita tidak tahu apa dampak COVID ini terhadap kehamilan, terhadap janin maupun pada ibunya. Kemudian juga setelah ada vaksin itu juga ada kegalauan lagi. Bagaimana dampak dari vaksin ini terhadap program-program hamil, dan pada bila hamil itu terjadi ternyata berhasil hamil, bagaimana dampaknya. Tapi dengan berjalannya waktu, sekali lagi sudah banyak rekomendasi yang keluar bahwa ternyata COVID tentu saja COVID ini tidak memberikan dampak yang nyata pada kehamilan berapapun. Oke. Sehingga silakan bila hamil tadi ya, tidak usah khawatir pertama, tapi tentu saja kehamilan bisa memperberat bila terkena COVID. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tidak ada kelainan yang timbul pada wanita-wanita yang menderita COVID. Sehingga terakhir bahwa untuk vaksin sendiri baru-baru ini kita sudah mendapat anjuran bahwa wanita hamil segera saja divaksin. Oke. Ya, jadi dan apa jenis vaksinnya, umur kehamilannya berapa, tidak ada masalah. Oke. Termasuk yang mau promil juga boleh ya dok? Ya, tentu saja itu ya. Jangan sampai promil berhasil malah nantinya jadi kena COVID, itu justru malah menjadi dampak yang Nah, itu catatan ya buat semua yang lagi promil nih, yang galau mau vaksin atau enggak, mau tunda dan lain sebagainya. Ayo, sebisa mungkin vaksin dulu sebelum promil. Karena nanti takutnya, karena tadi ya dok, kehamilan bisa memperberat kalau kena COVID. ya. Oke, Dokter Dodi, luar biasa ilmu, sharing, pengalaman terkait gladiol IVF ini. Pastinya berguna untuk kita semua. Ya, semoga. Sumber Amin. inspirasi, Ya. gitu ya. Ya. Sehat selalu dok, gitu Sehat ya. selalu. Oke, gimana? Menarik bukan topik kelas andrologi hari ini? Nah, kalau suka, jangan lupa kasih jempolnya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan share kepada mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa, salam sehat dan salam